Ta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-kitaba wa ta'wil. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita, mari kita tak lupa dan tak bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pembahasan kitab Akhlak Hamalatul Quran yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu yang bertemakan akhlaqu man qara'al Quran la yuridu bihillah azza wa jalla, yaitu orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak ada niatan membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, telah berkata Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fa amma man qara al-Quran lidunya wa li abna'id dunya, barang siapa yang membaca Al-Quran lidunya karena niatnya dunia, wa li abna'id dunya dan karena kesenangan dunia, fa inna min ahlaqihi, maka sesungguhnya yang ada dalam akhlaknya itu adalah apa? An yakuna hafidhan li hurufil Quran, dia memang menghafali huruf-huruf Al-Quran, mutadayyi'an li hududihi, tetapi dia menelantarkannya. Ya. Ini jadi renungan ya, mengapa pertama kali kita dalam membaca Al-Quran yang diperbaiki dahulu adalah niatnya. Karena apa? Karena niat itu akan menentukan hasil di akhirnya. Kita merencanakan sesuatu tanpa ada perencanaan, maka hasilnya bakal maksimal tidak akan maksimal. Sama seperti dalam membaca Al-Quran, kalau kita niatnya dari awal karena dunia, maka hasil akhirnya juga pasti akan dunia. Jadi niat itu akan menentukan hasil dari apa yang kita rencanakan. Ya. Muta'adziman fi nafsihi, dia merasa besar dirinya. Ya. Kemudian apa? Mutakabbiran ala ghairihi, dia merasa sombong dengan orang lain. Ya. Dia sudah misalkan hafalannya sudah banyak, misalkan bacaannya bagus, dia merasa sombong terhadap orang lain. Qad ittakhadal Qur'ana bid'atan yata'aqalu bihi al-aghniya. Qad ittakhadal Qur'an, dia telah menjadikan Al-Qur'an bid'atan, sebagai apa? Sebagai dagangan. Yaitu apa? Yata'aqalu bihi al-aghniya, dagangan yang ia perjualbelikan terhadap orang-orang kaya. Ya, dia mempunyai kelebihan membaca Al-Quran yang bagus, hafalannya banyak, tetapi apa? Niatnya karena apa? Karena ingin memperjualbelikan terhadap kepada orang-orang yang kaya. Wa yastaqdi bihi al-hawaij, dan dia untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Jadi apa Al-Quran yang dia baca, Al-Quran yang dia pelajari semata-mata hanya untuk apa? Hanya untuk mencari penghidupan. Ya, penghidupan dalam apa? Dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mencari kehidupan dalam Al-Quran, tetapi kita apa? Tetapi kita menghidupkan seseorang, menghidupkan semua orang dengan Al-Quran. Jangan mencari kehidupan di dalam Al-Quran. Yu'adzim abna'id dunya, dia akan mengagungkan abna'id dunya, budak-budak dunia. Budak-budak dunia itu siapa?
yaitu dia yang sehari-hari mencari uang tapi lupa terhadap yang punya uang. Dia sehari-hari mencari rizki tetapi dia lupa siapa yang memberikan rizki, kan gitu ya. Namanya budak dunia. Artinya apa? Dia sehari-hari dari pagi sampai sore yang ia cari hanyalah dunia, yang ia cari hanyalah harta, tetapi dia tidak memikirkan siapa yang memiliki harta, itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu perkataan, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut menjadi miskin sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Ya, jadi apa? Dia menjadi budak dunia, wayahkirul fuqara. Qad ittakhadal Qur'ana bid'atan yataqalu bil agniya. Dia telah menjadikan Al-Qur'an yang dagangan, jualan yang ia perjualbelikan kepada orang-orang kaya, wastaqdibihil al-hawaij, dan dia menjadikan Al-Qur'annya yaitu untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Yu'adim abna'i dunya, dia mengagungkan budak-budak dunia. Wa yahqirul fuqara, dan dia apa? Merendahkan orang-orang fakir. Ya. In 'allamal ghani rafaqa bihi. Jika dia mengajarkan Al-Qur'an terhadap orang kaya, gitu misalkan, Ustaz, tolong ajarkan anak saya membaca Al-Qur'an. Ternyata anaknya anak gubernur atau anak presiden, wah dia lemah lembut. Karena apa? Karena melihat hartanya banyak gitu, nanti dikasihnya gede. Ya. Rafaqa bihi fi dunyahu, karena melihat dunianya. Wa in 'allamal faqir zajarahu wa annafahu. Dan jika yang mengajarkan, yang minta diajarkan orang-orang fakir, maka dia apa? Dia hardik dan mencecarnya. Karena apa? Li'annahu la dunya lahu yatma'u fiha. Karena tidak ada harta yang ia miliki. Tuh, hati-hati. Itu diantara ciri-ciri orang yang membaca Al-Quran tanpa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah harta, bukan pahala. Yastaqdim bihil al-fuqara, dan memperbudak atau menyombongkan al-fakir, orang-orang fakir. Wa yatihu bihi al-agniya, dan menyombongkan orang fakir itu terhadap orang-orang kaya. Ya. Kemudian in kana hasanus sauti, apabila dia memiliki suara yang bagus, suara yang baik, ya, mau nada apa saja, mau nada nahawan, mau nada bayati, mau nada hijaz, mau nada apa lagi, saka, ya, itu mah futsal bukan? Ya, mau nada apapun dia bisa, sehingga bahasanya bagus banget itu, sampai ketika orang mendengarnya menjadi apa? Menjadi terenyuh gitu. Ahabba an yaqra alil muluki wa yusalli bihim tama'an. Tetapi dengan bacaan yang bagus dia miliki, dia lebih suka untuk yang dimintai bacanya adalah orang-orang kaya, lil muluk, orang-orang kerajaan. Karena apa ya? Pejabat lah, istilahnya kan pejabat atau raja itu, ya kalau kita lihat hartanya banyak lah. Dia lebih suka tuh ketika ada yang manggil untuk membaca qori, dia lebih suka yang dipenuhi kepada orang-orang kaya. Dan misalkan yusolli bihim, kemudian disuruh jadi imam gitu fi dunyahum. Karena apa? Karena mereka ada hartanya. Wa in sa'alahu al-fuqara, tetapi jika yang dimintainya orang-orang fakir,
as-salata bihim sakhala dzalika alaihi, maka dia merasa berat untuk melakukannya. Wah, ini mah katanya ini suruh mimin tahlil. Di mana? Di rumahnya Pak Bupati. Oh iya, siap. Siapin doanya yang paling panjang. Sambil sambil ada nangis-nangisnya dikit. Habis itu langsung misalkan kan dikasihnya agak banyak. Wah, ini mah bupatinya biasanya banyak duitnya. Tapi misalkan yang suruh meminta tahlilnya orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka dia apa? Wah, ini mah nggak ada duitnya, nggak ada hartanya. Udahlah, nggak usah ke situ, alasannya saya nggak bisa gitu. Nah, itu diantaranya mungkin seperti itu ya. Maka hati-hati. Maka kan mau orang miskin mau orang kaya, selagi kita niat membantu maka lakukanlah. Ya, jangan membanding-bandingkan gitu. Kemudian liqallatid dunya fi aidihim, karena ketika orang fakir yang menyuruhnya, maka dia merasa berat karena tidak ada dunia di tangan mereka. Innama talabuhud dunya, karena apa? Yang ia cari adalah dunia. Haitsu kanat rabada indaha, dimanapun dunia itu berada. Kemudian yafkharu 'alan nasi bil Qur'an, dia membanggakan diri dengan Al-Qur'an. Wa yahtajju 'ala man dunahu fil hifdzi, dan dia menyanggahnya ya atau membantahnya 'ala man dunahu fil hifdzi, orang-orang yang selain berada di kapasitas hafalannya. Bi fadli ma ma'ahu minal qiraati, dengan ia membanggakan dirinya dengan Al-Qur'an dan menyanggah orang yang hafalannya lebih sedikit darinya dengan bi fadli ma ma'ahu minal qiraati, dengan keutamaan bacaannya. Wazidul ma'rifati wal gharaib, dan tentang ma'rifatnya, bil gharaib, bacaan-bacaan yang asing ya. Ada qiraa'ah sab'ah, qiraa'ah asyarah ya. Itu kan bacaan-bacaan yang asing. Allati law aqila, maka jika dia berakal, la alima, maka dia akan mengajarkannya. Ya, dia tidak mau gitu. Ada orang yang merasa tersaingi ya, orang yang merasa tidak bisa dalam bacaan Al-Qur'annya, tetapi dia bisa. Dia tidak mau mengajarkan terhadap orang-orang yang tidak bisa. Karena mungkin takut ada saingannya. Padahal jika dia berpikir, maka ketika melihat orang yang masih belajar dalam bacaannya, maka dia harus mengasih tahu ya, harus memberi mempelajarinya gitu, mengajarkannya. Tetapi dia tidak berpikir seperti itu. Kemudian Annahu yajibu alaihi an la yaqra biha. Kemudian dia akan mengetahui bahwa membacanya harus berbeda dengan tulisannya. Maka fatarahu ta'ihan mutakabbirun, maka kamu akan melihat orang-orang yang seperti itu, yaitu ta'ihan, maka dia akan tersesat. Mutakabbirun, dan dia akan sombong. Kasirul kalam, dia banyak berbicara. Bi ghairi tamyiz, tanpa menyaringnya. Ya, ya'ibu kullaman lam yahfadhu hafidhihi, maka jika dia mengetahui ada orang yang sama ya tingkat hafalannya dengan dirinya, wa man alima annahu yahfadhu hafidhihi talaba aibuhu, maka dia akan mencari kesalahannya. Tuh. Ketika dia mengetahui orang yang bacaannya sama
atau setingkat dengan dirinya, maka dia mencari kesalahannya. Mutakabbiran fi jalsatihi, dia sombong ketika dalam bergaul, ya. Muta'adziman fi ta'limihi ghairihi, dan dia congkak dalam mengajarkan terhadap orang lain, ya. Jadi itu contoh, ya, atau ciri dari orang yang membaca Al-Quran tanpa ada niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Laisa lil khusyu'i fi qalbihi maudi'un, tidak ada khusyuk dalam hatinya, ya. Gimana tidak khusyuk? Karena apa? Yang ia pikirkan hanya mencari harta dengan apa? Dengan keahliannya. Yaitu apa keahliannya? Bacaan Al-Qur'annya dan juga bagus hafalannya, ya. Kemudian apa? Kasirud dahik, dia lebih banyak tertawa, wala haudi, dan terlena fi ma la ya'nihi, dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian apa? Yastagilu amman ya'khudhu alaihi bihadisi man jalisahu, dia lebih banyak menyibukkan diri dengan apa? Dengan mendengarkan, ya, perkataan, atau lebih banyak mendengarkan perkataan orang dalam majelisnya. Wa ila istima'i hadisi jalsihi, dan dia angkuh dalam bergaul, songkok dalam mengajarkan orang lain, tidak ada dalam hatinya kekhusyuan, banyak tertawa dan terlena dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian apa? Ia menyibukkan diri dengan mendengarkan pembicaraan temannya daripada mendengarkan orang yang mengambil Quran darinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia lebih banyak, ya, ngobrol terhadap orang, tetapi dia tidak tahu bahwasanya dia harus mengajarkan Al-Quran terhadap orang lain, ya. Kemudian apa? In annahu lima yastami hafidun fahuwa ilal kalamin nas ashha minhu ila kalami rabbi, dan dia terhadap perkataan orang ashha, yaitu apa? Ia lebih sukai daripada apa? Daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhsha inda istima'il Qur'an, dia tidak khusyuk dalam mendengarkan Al-Quran. Wala yabki, dan dia tidak menangis. Wala yahzan, dan dia juga tidak bersedih, ya. Wala yakhud nafsahu bil fikri, dia tidak memikirkan fima yutla alaihi, apa yang ia baca. Waqad nudiba ila dzalik, dan sungguh semua ini hanya karena ia raghibun fid dunya, karena mengharapkan dunia, wa ma kharraba minha, dan sesuatu apa yang mendekatkan dia kepada dunia. Laha, baginya apa? Yang dibu wayardi, dan baginya yaitu adalah apa? Kesenangan dunia. Nah, ini diantaranya adalah contoh-contoh orang yang niatkan membaca Al-Quran tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa yang ia pelajari dari Al-Quran semata-mata hanya untuk apa? Hanya untuk mencari dunia, ya. Dengan ketika misal disuruh untuk membaca, untuk menjadi qori di orang-orang kaya, di orang-orang pejabat, dia memenuhi. Tetapi jika yang meminta tolong orang-orang fakir, maka dia menolak. Karena apa? Karena melihat dia tidak ada hartanya. Kemudian apa? Ciri lainnya yaitu adalah dia lebih banyak mendengarkan perkataan orang lain daripada mengajarkan ilmu yang ia miliki. Kemudian
di dalam hatinya tidak ada kekhusyuan dalam membaca Al-Quran, dia lebih banyak tertawa dan terlena. Karena apa? Karena tadi niat itu akan menentukan hasil di akhirnya. Sesuatu rencana, sesuatu proyek atau pekerjaan, kalau tidak ada rencana, maka hasilnya tidak akan bagus. Ya, seperti itu. Kalian ingin membuat masjid tanpa desain, maka jadinya apa? Ya mungkin jadi masjidnya tetapi tidak bagus. Maka niat itu akan menentukan hasil di akhir. Kalau niat membaca Al-Quran, ya, mendalami ilmu Al-Quran, kan ada namanya qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Kalian terus belajarnya, terus suaranya bagus, tapi niatnya itu bukan karena Allah SWT, maka harus diperbaiki. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.